Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Ketemu lagi di channel Radio Satu Motor. Ini kita lanjutin dari video shot yang tadi ya. Oke, ini ninjanya Mas Fuji mau servis tahunan, terutama radiator. Kalau karbu sama seprakip sih udah ditangani ya bulan yang lalu kalau salah ya, Mas Fuji. Ini tinggal radiatornya ya. Ini radiator teman-teman ya. Bagi teman-teman yang punya motor berpendingin radiator, ini dianjurkan setahun sekali kuras ya, kuras air radiatornya kalau yang menggunakan cairan coolant. Tapi kalau menggunakan cairan air biasa, ya itu mah tiap minggu mesti dicek ya. Saya nggak anjurin kalian radiatornya menggunakan air biasa karena itu akan sangat merusak. Ya. Tapi bagi kalian yang menggunakan coolant bagus ya, dan dianjurkan setahun sekali dikuras. Oke, dan ini keluhan keduanya, ini pelak pirosi yang yang bulan-bulan sebelumnya dipasang. Ini udah berapa lama Mas Ruji ya ini dipakai? 5 bulanan ada ya, 5 bulanan lebih ya. Ini bearingnya udah rusak ya. Ini terasa limbung kalau dipakai jalan, ada kayak goyang gitu. Kalau dicek goyangnya ini nggak kerasa, tapi kalau kita puterin, nah, dia ada bunyi rrrk gitu. Kayak apa sih, rodanya itu nggak lancar gitu, kayak bergetar. Nah itu dipastikan bearingnya ini udah rusak ya, karena mungkin bearingnya kualitasnya kurang bagus. Karena rata-rata sih kalau pelak variasian bearingnya itu kurang bagus ya. Nanti kita akan ganti. Terus sama kampasnya juga mau ganti ya, pakai original Kawasaki. Oke, simak terus videonya ya. Oke teman-teman, ini untuk bearingnya ya, ini untuk bearing bawaannya, bearing bawaan velg Pirosi. Bisa kita lihat ya tuh, ini merek NKN, ini NKN KW bro. Tulisan Japannya itu bukan JAPAN tapi The Japan, tuh ada D-nya tuh, The Japan. Aduh, kalau untuk ukurannya ini 6202 ya. Nanti kita akan ganti pakai NTN sama juga ukuran 6202 ya. Mana yang turun udah di ini ya. Dan tadi ini untuk bearing sebelah sisi kiri atau sisi sebelah speedo, dia hancur guys, dia hancur, ambrol sebelah kirinya, bearing sebelah kirinya. Tadi bekasannya mana ya? Tuh. Nah itu tuh, bekasan bearing dalamnya tuh sampai keluar. Dan sisi luar bearingnya itu nyangkut di dalam. Nyangkut di sini, tertinggal. Tadi kita minta bantuan tukang bubut biar buat nyopotinya, karena susah, bro. Karena kalau bagian luar udah nyangkut di dalam pelek itu susah. Soalnya kita nggak punya trackernya ya, tracker ukuran gede kita nggak punya. Jadi kita minta bantuan tukang bobot, bayar cuma 20.000 udah beres. Oke. Dan ini untuk bearing NTN-nya kita pakai NTN original.
Japan 6202 LU NTN. Oke, itu aja ya untuk pemasangan bearingnya. Ya gampang aja sih, tinggal pasang, ketok, udah beres gitu. Oke teman-teman, untuk bearingnya sudah terpasang seperti ini, rodanya juga udah terpasang kembali, mantap. Kampas rem depan juga udah diganti. Nah sekarang untuk radiator Ninja RR ini airnya udah agak bening ya. Ini udah agak bening, soalnya pakai radiator yang enggak terlalu bagus, pakai coolant yang enggak terlalu bagus, jadi airnya mah jadi bening gini. Awalnya sih hijau ya, hijau muda. Gak tahu dulu pakai apaan ya Mas Puji ya, radiatornya. Radiator yang 15.000 kalau nggak salah ya, 15.000 1 liternya. Oke, sekarang kita akan kuras, dan untuk cara mengurasnya nanti kita akan bocorin dari sini ya, dari pembuangan air radiatornya. Ini kita bocorin sedikit saja dulu, sekitar 300 cc kita keluarin. Habis 300 cc kita keluarin, kita masukkan master plus radiatornya ya, atau cairan pengurasnya. Nah nanti akan kita nyalakan motornya sampai bersirkulasi ya si cairannya. Oke, simak terus ya. Oke teman-teman, dan ini cairan radiatornya udah dikeluarin sebagian ya. Ini sekitar 400 ml kali ya, kelebihan tadi, nggak apa-apa lah. Oke, sekarang kita akan masukkan master super plusnya. Kita masukkan gas. Heran ya bang. Oke, nyalain motornya Mas Puji. Oke ya bro, kita biarin dulu sekitar 5 menitan, atau kita biarin 1 menit terus kita pakai dulu kemana aja terserah ya. Kita sambil nunggu bersirkulasi, kita break dulu ya, kita sholat dulu lah. Oke teman-teman, dan ini sisa air radiator yang sudah dicampur atau di flush dengan master plus. Ini udah kayak hijau butak ya, hijau cincau. Tuh warnanya, warna hijau cincau. Tuh warna butak, udah enggak ini lagi, udah enggak bening lagi. Kita akan ganti sama Preston. Mana Mas Puji? Prestonnya Mas Puji. Preston. Radiator yang bagus. Preston. Sorry. Oke guys, kita masukin. Mantap hijaunya. Karena ini mengandung elektronik yang sangat mendinginkan mesin. Berbeda dengan air radiator yang murahan. Asik. Hijau banget kan guys. Ini kayak cendol ya, hijau cendol. Bukan kayak Roro Kidul ya.
Pantai Ratu Selatan. Ini tinggal sisa sedikit nih, mungkin 200 nih, 200 mili. Saya nyalakan dulu guys. Sirkulasi. Selanjutnya kita akan kuras tangki reservoirnya. Posisinya ada di sini ya. Nah, ini kita akan copot, kita akan keluarkan. Ini guys, selang yang ini ya kita cabut, kita keluarkan. Dan nanti untuk pengisian air radiatornya dari atas ya. Oke guys, untuk air radiatornya udah dipasang, di reservoirnya juga udah diisi, udah sampai fullnya, maksudnya satu garis ini tetap garis full. Dan sekarang tadi udah dikeluarin oli mesin ya, karena mau ganti oli mesin juga. Dan ini oli mesin bekasnya udah dikeluarin, dan ini mah udah hampir satu tahun, udah 1 tahun sih ya, 1 tahun oli mesinnya nggak diganti. Tapi nggak apa-apa bro, tapi ini masih bagus tuh, masih tembus cahaya, masih agak bening tuh. Ini bening bro, masih kuning bro tuh. Dikarenakan apa, selama setahun belum pernah ganti oli, tapi kok masih bagus. Nah, ada 2 faktor. Yang pertama itu faktor oli ya, faktor olinya bagus. Mas Puji pakai motul yang ini guys, 5.100, 130.000. Terus selain kualitas oli yang bagus, juga cara pakainya juga bener. Mas Puji pakai motornya bener gitu, nggak dipaksa-paksa. Biasanya kalau oli gampang hitam atau gampang aus kadaluarsa, itu biasanya cara pakai koplingnya itu nggak bener. Jadi misal nih, ketika gas awal atau tarikan awal di waktu macet atau di tanjakan, itu biasanya lagi gigi tinggi, dipaksa digas, terus main setengah kopling. Nah, kalau dipaksa main setengah kopling, itu nantinya kopling bakal terbakar, bakal terkikis, dan nanti bercampur dengan oli, dan olinya menjadi hitam sampai dia mengental. Itu yang bikin oli gampang aus atau gampang rusak. Nah, gampang ngental juga sih, gampang hitam. Kalau udah gitu ya, komponen lain juga bakal gampangan rusak gitu ya.
Pertama yang mempengaruhi kualitas oli adalah olinya itu sendiri ya. Yang kedua cara pakai motor, cara pakai motornya, cara pakai koplingnya. Terus yang sebenarnya ada satu lagi siapa ya mau diomongin tadi yang mempengaruhi oli. Oh iya, jenis motor. Kalau jenis motor 2 tak itu kalau oli mesinnya itu awet bro ya. Ini sampai 1 tahun juga masih oke ya. Ini 1 tahun gak diganti masih bening kalau 2 tak. Beda dengan 4 tak ya. Kalau 2 tak cara kerjanya itu cuma melumasi gear sama kopling doang. Kalau 4 tak itu tugasnya selain melumasi kopling dan gearbox di dalam, juga dia melumasi piston, dimana piston tersebut mengalami proses pembakaran bahan bakar ya. Kita tahu sendiri lah kalau api itu ngebakar itu kan pasti menimbulkan residu atau arang hitam lah gitu, arang ya. Nanti si residu hitamnya itu bercampur dengan oli, makanya oli mesin 4 tak itu gampang hitam ya, karena itu tugasnya 2 kali lebih berat daripada 2 tak. Oke, kita masukkan olinya ya, oli sampingnya, oli motul, terus nanti oli mesinnya. Oke, ini dan oli sampingnya juga nanti pakai motul juga. Oke guys, untuk servis tahunan, asik, servis tahunan ini daerahnya udah selesai. Sudah rapi semua ya, oli, radiator dan lainnya udah mantap semua, udah dites juga, sudah oke. Ya, sekian dulu untuk servis tahunan hari ini, semoga bermanfaat bagi teman-teman. Silahkan apabila kalian suka dengan videonya silahkan di like. Apabila kalian butuh buat ngasih tahu yang lainnya silahkan di share ya, nggak apa-apa, share aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.